Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial yang akan kalian ikuti step by stepnya. Saya menggunakan Adobe Animate 2019. Akan tetapi nanti apabila kalian ada yang menggunakan 2018 atau versi di atasnya, saya rasa tidak ada masalah, nanti tinggal disesuaikan dengan fitur yang ada di masing-masing versi. Nanti tinggal disesuaikan, biasanya ada tempat fitur yang berbeda sedikit, tetapi saya rasa tidak menjadi kendala untuk nantinya kalian bisa mengikuti step by step video tutorial yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Langsung saja untuk membuat lembar kerjanya, saya menggunakan ukuran HD. Di sini 1280 kali 720. Kemudian platform tabnya kita bisa pilih EssenceScript 3. Setelah itu kita pilih Create. Nah, apabila menggunakan versi yang berbeda, nanti disamakan untuk lembar kerjanya menggunakan ukuran HD dengan resolusi 1280 kali 720. Kemudian setelah kita sudah memiliki lembar kerja, di sini saya akan coba rubah tampilannya terlebih dahulu. Saya aktifkan timeline supaya nanti timeline terlihat. Kemudian di sini seperti biasa pada lembar kerja saya gunakan fit in window supaya nanti semua area kerja kita akan terlihat. Nah, kita akan membuat sebuah tampilan animasi dasar menggunakan Adobe Animate, tetapi dengan menggunakan bahan yang sudah saya siapkan. Untuk isi dari bahan yang akan kita gunakan di sini ada beberapa. Yang pertama ada logo, kemudian ada gedung Amikom, kemudian nanti ada konten dalam bentuk teks TXT, nanti kalian tinggal kopas. Begitu juga EssenceScript-nya nanti kalian tinggal kopas. Di sini ada ornamen yang akan kita gunakan untuk nantinya kita inputkan ke dalam tampilan dari animasi dasar menggunakan Adobe Animate. Langsung saja di Adobe Animate kita sudah memiliki lembar kerja tadi. Kemudian untuk langkah pertama kita harus mempersiapkan layer terlebih dahulu. Layer di sini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama background, yang kedua untuk interaktifnya. Nah, saya akan coba buat layer 1 ini menjadi layer background. Background saya singkat menjadi BG seperti ini. Kemudian saya buat satu buah layer lagi. Di sini layer 2, saya akan rubah menjadi interaktif. Layer interaktif. Nah, kita sudah punya dua layer. Yang pertama ada background, yang kedua interaktif. Kita gembok terlebih dahulu untuk layer interaktif. Yang pertama kita akan membuat sebuah background. Nah, untuk membuat sebuah background, kita akan mencoba membuat background yang sedikit berbeda dengan background-background yang lain. Langkahnya adalah apabila di sini saya 67% untuk tampilan lembar kerja saya, biasanya berbeda dengan tampilan kalian ya. Apabila kalian ada yang menggunakan layar Full HD, maka nanti biasanya tidak melulu tentang 67% di sini saat kita pilih fit in window. Jadi silahkan disesuaikan. Apabila saat kalian pilih fit in window, kemudian di sini ada 80 atau ada yang 100%, kalian kurangi sedikit. Jadi kalau di sini tempat saya 67, saya akan rubah menjadi 60. Saya kurangi 7% supaya nanti tampilannya lebih kecil sedikit dan ada area kosong di samping maupun di atas bawah dari lembar kerja kita. Tujuannya yaitu saya ingin membuat garis yang cukup panjang yang nantinya melewati lembar kerja kita. Kita lihat cara membuat garisnya di sini menggunakan line tool. Saya pilih line tool. Kemudian saya pilih untuk stroke color-nya di sini warna merah supaya nanti saya akan bisa melihat hasilnya.
Kemudian untuk fill colornya kita sembarang saja, kita pilih misal saya warna ungu seperti ini untuk fill colornya. Setelah kita sudah memiliki line tool seperti ini, kita akan membuat sebuah garis di lembar kerja kita, tapi kita harus menyeleksi frame yang akan kita gambar. Karena kita akan membuat background terlebih dahulu, maka kita klik terlebih dahulu untuk frame 1 di layer background seperti ini. Saya klik sekali, kemudian setelah itu saya buat sebuah garis lurus seperti ini. Dengan membantu menekan tombol shift pada keyboard, maka akan tercipta garis lurus seperti ini. Saya lebihkan di bagian atas dan di bagian bawah dari lembar kerja seperti ini, kemudian saya lepas. Nah, setelah itu kita gunakan selection tool. Di sini ada shortcutnya ya, V. Saya klik selection tool, kemudian kita pilih garis yang tadi kita buat, klik 2 kali garis yang barusan kita buat, kemudian kita rotate. Jadi kita akan melakukan rotasi 45 derajat. Caranya adalah setelah kita seleksi garisnya, klik 2 kali pada garis, maka kita bisa pilih free transform tool. Dengan shortcut key juga bisa, huruf key pada keyboard untuk memilih free transform tool. Kemudian di sini akan muncul garis titik-titik seperti ini dan kita bisa melakukan pemutaran 45 derajat dengan cara mendekatkan pointer pada garis yang atas, titik yang atas seperti ini, sampai nanti akan muncul tanda lengkung pada pointer. Jadi tanda lengkung seperti ini sudah siap untuk dirotasi. Saya klik tahan dan sambil menekan tombol shift saya geser seperti ini. Jadi dia akan menjadi 45 derajat kemiringannya. Setelah itu karena kurang panjang saya perpanjang seperti ini. Oke, sampai nanti melewati batas dari lembar kerja kita. Nah, setelah sudah melewati batas dari lembar kerja kita seperti ini, saya akan menaruh titik yang barusan kita buat di bagian center dengan cara klik kanan pada titik. Kemudian di sini ada align. Kemudian kita pilih horizontal center dan kita klik kanan sekali lagi garisnya. Kita pilih align lagi dan kita pilih vertical center. Jadi horizontal center dan vertical center digunakan untuk memposisikan garis pada tengah lembar kerja. Kalau sudah seperti ini, kita akan coba group terlebih dahulu untuk garis yang sudah kita buat supaya nanti saat kita timpa garisnya tidak hilang. Cara untuk group tinggal tekan Ctrl G pada keyboard. Nanti dia akan menjadi seperti ini, garisnya menjadi tipis, itu sudah di group. Nah, kita tinggal menambahkan rectangle tool pada area lembar kerja kita. Saya pilih rectangle tool dan saya buat full pada lembar kerja seperti ini. Nah, setelah sudah membuat full pada lembar kerja seperti ini, kita lihat, kita gunakan selection tool, kemudian kita coba seleksi dari rectangle tool yang barusan kita buat. Di sini ada garis tepi, saya hilangkan saja. Untuk garis tepinya saya delete. Kemudian kita lihat garis yang tadi kita buat dan kita group, kita coba break apart untuk memotong rectangle tool yang barusan kita buat. Jadi caranya adalah garis yang kita buat tadi, klik kanan, kemudian pilih break apart, dan coba kita lihat, ternyata rectangle toolnya sudah terpotong seperti ini. Nah, setelah terpotong seperti ini, kita bisa merubah warnanya ya. Salah satu dari rectangle tool ini akan saya rubah yang di bagian bawah dengan cara saya seleksi seperti ini. Kemudian saya pilih fill color dan saya ganti warnanya menjadi orange seperti ini. Nah, kalau sudah,
Untuk garis merahnya tadi ada garis merah yang ada melebihi lembar kerja, saya klik sekali kemudian saya delete. Begitu juga yang bawah, saya klik sekali dan tekan tombol delete pada keyboard. Maka sekarang sudah memiliki background seperti yang saya contohkan tadi, ada warna ungu dan warna oranye di background yang kita miliki. Selebihnya saat kita sudah membuat background, kita gembok terlebih dahulu untuk layer background dan kita masuk ke layer interaktif. Layer interaktif kita buka kembali gemboknya dan kita akan membuat sebuah tampilan interaktif pada layer interaktif. Sebelumnya kita klik dulu untuk frame 1 dari layer interaktif. Setelah itu kita bisa membuat tampilan interaktifnya. Saya akan gunakan oval tool, dengan klik sekali oval tool dan saya akan buat isi dari fill colornya oranye dan struknya saya akan rubah warna ungu yang sedikit berbeda dengan ungu yang ada di background. Nah, kita coba oranye juga saya akan bedakan sedikit dengan yang ada di background. Kita buat dengan oval sempurna dengan menekan tombol shift pada keyboard seperti ini, dan sepertinya struk yang saya miliki sangat tipis. Saya Ctrl Z terlebih dahulu untuk undo dan saya buat struknya di sini 15. Di bagian properties, di bagian stroke ada angka, saya rubah menjadi 15 dan saya coba buat kembali oval toolnya seperti ini. Dengan menekan tombol shift maka lingkarannya akan terbentuk secara sempurna. Nah, setelah seperti ini kita akan coba gunakan selection tool atau bisa tekan tombol V pada keyboard. Kita klik 2 kali untuk objek yang barusan kita buat supaya untuk fill color dan struknya terseleksi. Kalau kita cuma klik sekali seperti ini maka yang terseleksi hanya fill colornya. Maka saya klik 2 kali untuk menyeleksi keduanya dan kemudian kita pilih klik kanan, kita pilih Align dan kita pilih horizontal center, klik kanan kembali, pilih Align kembali dan kita pilih vertical center. Nah, kita sudah memposisikan objek interaktif pertama yang akan kita gunakan sebagai media animasi dasar pada Animate. Nah, setelah kita sudah memiliki tampilan seperti ini, sebelumnya saya akan buat untuk layer interaktif ini terpotong. Caranya adalah kita buat sebuah rectangle tool. Coba bikin warna yang berbeda supaya nanti bisa untuk memotong. Saya gunakan warna hijau misal dan struknya saya pilih no color. Jadi kita bisa memilih no color ya, tidak ada warna pada struk, ada di bagian warna putih yang di garis ini, garis merah. Saya klik sekali, maka nanti struknya tidak ada. Dan saya buat sebuah rectangle tool tipis saja seperti ini tapi panjang. Oke. Setelah itu kita gunakan selection tool dan kita klik untuk rectangle tool yang barusan kita buat. Kita rotasi ya dengan rotasi 45 derajat. Caranya tinggal gunakan free transform tool dan dekatkan pointer pada titik ujung sampai ada garis lengkung seperti ini. Kita klik dan tekan tombol shift pada keyboard untuk membuat rotasinya tepat 45 derajat seperti ini. Selanjutnya kita akan menimpa rectangle tool ini kepada objek lingkaran yang sudah kita buat dengan cara kita klik kanan, kita pilih Align. Dan ini syaratnya adalah kita pilih yang vertical center terlebih dahulu. Jadi kita pilih yang vertical center terlebih dahulu baru nanti horizontal center. Caranya kita klik vertical center sampai dia posisinya tepat berada di tengah-tengah atas bawahnya sebuah lingkaran. Jadi posisinya harus vertical center terlebih dahulu baru kita klik kanan.
Allegiance dan kita pilih horizontal center, maka nanti dia akan masuk tepat di bagian tengah dari lingkaran yang sudah kita buat. Nah, kalau kita perhatikan nanti posisi lingkarannya sudah terbelah menjadi dua karena sudah kita timpa dengan rectangle tool tadi. Kalau sudah seperti ini, sudah terbelah menjadi dua, kita bisa hapus untuk rectangle tool yang dipakai untuk membelah lingkaran. Kita seleksi sekali dan kita delete. Nah, maka nanti posisi dari lingkarannya akan terbelah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat movie clip ini, tetapi kita akan tambahkan background terlebih dahulu di atasnya ya, dengan cara kita klik di bagian frame 1 interaktif ini, layer interaktif ini, kita tekan Ctrl G pada keyboard untuk menggroup objek, kemudian kita pilih file, kita pilih import, dan kita pilih import to stage. Di sini saya pilih yang gedung Amikom dan kita pilih open. Selanjutnya saya akan perkecil gedung Amikom dan akan saya posisikan dia di center dengan cara klik kanan, Allegiance, dan kita pilih horizontal center, Allegiance, dan kita pilih vertical center seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan posisi Amikomnya ya, cukup besar seperti ini, jadi di scale untuk tampilan Amikom, gedung Amikomnya. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, kita bisa seleksi keseluruhan dari objek yang ada di layer interaktif. Saya dengan tekan seperti ini untuk menyeleksi keseluruhannya, kemudian saya pilih klik kanan, kemudian pilih convert to symbol, dan saya akan membuat sebuah movie clip. Movie clipnya di sini saya akan namakan interaktif atau animasi interaktif. Seperti ini, animasi interaktif. Kemudian kita pilih movie clip dan registrationnya saya pilih yang berada di tengah. Kemudian oke. Nah, setelah itu nanti akan muncul gambar besar seperti ini. Saya rasa ini hanya efek ya, jadi ini tidak ada sebenarnya. Kalau saya klik 2 kali di sini, kemudian saya lihat bagian movie clipnya, klik 2 kali di movie clip dengan selection tool. Saya klik dulu selection tool dan saya klik 2 kali, maka gambar Amikom yang besar tadi dia akan hilang. Jadi itu hanya efek merubah sebuah bentuk menjadi sebuah simbol atau tadi movie clip. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menganimasikan movie clip yang kita buat tadi. Jadi movie clip tadi kita klik 2 kali sampai kita masuk ke dalam sebuah layer baru. Di layer baru ini kita kasih nama dengan animasi interaktif. Animasi interaktif. Jadi animasi interaktif ini adalah layer yang kita gunakan untuk membuat animasi interaktifnya. Apabila muncul peringatan seperti ini, kita tekan OK, karena di dalam pembuatan layer kita harus tersambung antara animasi dan interaktif, maka diminta untuk memberikan underscore di bagian animasi interaktifnya. Nah, kita akan coba untuk menganimasikannya. Untuk menganimasikan motion twin, maka syaratnya harus dirubah menjadi movie clip lagi. Tadi movie clipnya kan ada di movie clip animasi interaktif ya, dan kita akan membreakdown kembali di dalam movie clip ada movie clip. Jadi kalau kita seleksi di bagian objek yang kita miliki seperti ini, sebenarnya dia masih terpisah-pisah, dia belum masuk kategori yang bergabung. Nah, untuk menggabungnya kita pilih kembali sebagai movie clip. Tetapi di sini nanti saat dirotasi supaya gedung Amikomnya tidak ikut berputar, maka saya akan menyeleksi yang hanya bagian lingkarannya saja. Jadi yang lingkaran ini saya seleksi,
pastikan yang terseleksi adalah yang lingkaran ini, bukan yang gedung Amikom. Kalau kita klik di gedung Amikom, warna garis tepi birunya itu kecil. Saat kita klik di bagian lingkarannya, itu garis birunya lebih besar. Nah, kita sudah menseleksi yang lingkarannya ini, kemudian kita klik kanan, kita pilih convert to symbol, kemudian kita pilih di sini lingkaran. Jadi di sini animasi lingkaran. Kita kasih nama animasi lingkaran. Kita pilih movie clip dan registrationnya kita pilih yang di tengah. Dan pilih OK. Maka nanti seperti ini, dia akan menimpa gedung Amikom. Saya akan posisikan dia di belakang gedung Amikom dengan cara klik kanan, arrange, dan kita pilih send to back. Nah, dia akan kembali ke belakang gedung Amikom. Kita sudah merubah lingkaran menjadi sebuah movie clip dan kita akan menganimasikan lingkaran tersebut. Animasi lingkaran di sini saya akan buat menggunakan motion twin dengan cara di bagian frame 24 atau detik ke-1 saya klik kanan dan kita pilih insert frame. Setelah itu di bagian tengah sembarang, bisa di frame 10, frame 15 atau frame yang berada di antara frame 1 sampai dengan 24, kita klik kanan, kemudian kita pilih create motion twin. Dan di sini kita lihat, jangan sampai nanti keduanya terseleksi ya. Di sini ternyata untuk Amikomnya ikut terseleksi. Saya cancel terlebih dahulu. Saya akan seleksi hanya lingkarannya saja. Kemudian baru kita klik kanan, create motion twin. Oke, ternyata kita harus memisah background antara Amikom dengan interaktif untuk yang lingkarannya tadi. Jadi supaya nanti bisa di motion twin kan, maka kita harus pisah layernya. Nah, ini sudah terpisah secara tersendiri saat kita hanya menyeleksi untuk yang lingkarannya saja. Kalau kita hilangkan mata pada layer 2, di sini ternyata dia adalah gedung Amikom. Saya akan rubah untuk layer 2 menjadi nama gedung Amikom. Penamaan seperti ini sangat penting supaya kita nanti tahu mana objek gedung Amikom, mana objek untuk yang animasi interaktifnya. Animasi interaktif di sini yang lingkaran ya. Kita coba rubah, tadi tepatnya adalah animasi lingkaran bukan interaktif. Oke, seperti ini. Ini adalah objek lingkaran yang layer animasi lingkaran, dan gedung Amikom ini adalah objek dari foto gedung Amikom. Nah, kita lanjut ke animasi lingkaran terlebih dahulu dan kita gembok untuk yang gedung Amikom supaya nanti saat kita klik gedung Amikom tidak terseleksi. Nah, saat sudah digembok gedung Amikom, kita fokus pada animasi lingkaran di sini. Kita sudah membuat create motion twin. Di sini kita klik sekali di bagian frame dari layer animasi lingkaran, dan di sini kita sudah bisa merubah rotasinya. Saya rubah menjadi 1 dari 0, dan is-nya saya rubah menjadi 100 seperti ini. Dan apa yang terjadi saat kita tekan enter, ternyata sudah ada animasinya ya, berputar sebanyak 1 kali seperti ini. Is digunakan untuk memperhalus ya, jadi saat memulai dia akan cepat dan saat hampir selesai berputar di sini dia akan melambat. Jadi is out di sini digunakan untuk memperhalus gerakannya. Nah, kita enter sekali lagi. Nah, nanti contohnya seperti ini untuk gerakan dari lingkarannya. Sedangkan gedung Amikom karena di sini layar sendiri, dia tidak ikut berputar. Nah, setelah sudah ada putaran seperti ini, nanti akan saya tambahkan animasi ya. Di sini saya akan tambahkan sebuah layer, di mana layer di sini nanti akan ada tambahan informasinya. Jadi saya akan membuat layer baru dengan cara new layer. Di bagian simbol icon new layer ini saya klik sekali,
Nah, layer yang baru ini bernama layer 3 saya tarik ke bagian paling bawah seperti ini. Di bagian paling bawah seperti ini saya ganti nama di sini dengan informasi. Di bagian informasi ini kita akan fokus membuat sebuah informasi tambahan. Maka dari itu untuk animasi lingkarannya saya stop terlebih dahulu atau saya gembok, dan saya akan fokus pada layer informasi. Untuk membuat layer informasi saya akan menggunakan rectangle tool dengan warna di sini putih dan garisnya saya kasih warna merah. Kemudian di sini struknya saya rubah, yang tadinya 15 saya rubah menjadi 5. Dan kemudian kita lihat di sini untuk rectangle optionnya saya rubah menjadi 100 supaya nanti perseginya untuk bagian sudut-sudutnya tidak lancip. Kita akan coba rubah dan kita akan buat seperti ini. Di bagian belakang segitiga lingkaran agak panjang seperti ini, dan posisikan dia berada di lebih kecil ukurannya dari lingkaran yang kita miliki. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan geser dengan cara mengklik selection tool. Kita klik 2 kali objek yang tadi barusan kita buat. Kita pilih klik kanan dan align, kita pilih horizontal center. Pilih align kembali, kita pilih vertical center. Nah, posisinya dia sudah berada di tengah lembar kerja kita dengan posisi seperti ini. Nah, saat sudah memiliki papan untuk nanti menaruh informasi, saya akan menambahkan informasi di sini. Yang pertama adalah saya akan memasukkan logo Amicom dengan cara pilih file, kemudian pilih import to stage, dan saya pilih logo Amicom. Kemudian open, saya akan free transform dan saya akan posisikan dia di samping sini terlebih dahulu. Dan saya kecilkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan saya akan posisikan dia di bagian samping seperti ini. Oke, atau di samping sini. Baik, kita sudah memasukkan logo Amicom kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan group terlebih dahulu supaya nanti saat ditimpa objek lain tidak akan berlubang atau terpotong ya. Kita akan klik 2 kali bagian background putih bergaris tepi merah ini, kemudian kita tekan Ctrl G pada keyboard supaya dia tergroup. Kemudian setelah itu kita klik kanan, pilih arrange, dan kita pilih send to back. Nanti logo Amicom yang tadinya tertimpa dia akan kembali lagi ke bagian atas. Selanjutnya kita akan tambahkan di sini tulisan Universitas Amicom Yogyakarta dengan text tool. Kita klik di bagian samping sini dan kita pilih Universitas pakai huruf besar semuanya ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk size-nya saya akan coba perkecil. Sebentar, saya seleksi semuanya dulu dengan Ctrl A. Kemudian di bagian properties ini kita bisa merubah size-nya menjadi lebih kecil supaya nanti bisa masuk ke dalam objek samping logo ya. Kemudian setelah itu posisinya akan saya coba geser. Oh, ternyata di sini tulisannya masih berwarna putih. Kita akan coba seleksi kembali tulisannya dengan text tool ini. Kita klik sekali di bagian teks Universitas Amicom Yogyakarta ini dan kita pilih colornya menjadi warna, saya gunakan warna ungu. Nah, kita coba lihat
Oke, sudah. Kita posisikan dia di bagian tengah seperti ini. Nah, kalau misal tidak yakin posisinya berada di tengah, kita bisa seleksi untuk yang Universitas Amikom ini, klik kanan, kemudian kita pilih Allegiance dan kita pilih Vertical Center. Begitu juga logonya ya, kita klik kanan, pilih Allegiance dan kita pilih Vertical Center. Nah, posisinya dia akan berada di tengah dari lembar kerja kita, hanya vertical centernya saja. Nah, setelah seperti ini, nanti kita akan coba melihat ternyata tampilan dari backgroundnya yang berwarna putih dan bergaris tepi merah ini akan kita kecilkan sedikit. Kita tinggal seleksi seperti ini, pilih Free Transform Tool dan saya akan kecilkan sedikit seperti ini. Oke. Setelah sudah seperti ini, saya akan tambahkan informasi untuk kontennya dengan cara di sini saya akan pilih text tool, tetapi sebelumnya saya akan buka untuk bahan flashnya dan di situ ada konten. Saya akan copy semua teks yang ada di bagian konten txt. Saya copy, kemudian saya masuk ke Adobe Animate kembali. Saya gunakan text tool dan di sini saya klik sekali, saya tekan Ctrl V pada keyboard untuk mempastekan tadi yang saya kopikan di txt. Nah, selanjutnya kita lihat untuk Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknologi Informasi S1 Animation and Game. Saya akan rubah dia rata kanan seperti ini. Kemudian kita bisa posisikan dia di vertical center ya dengan cara klik kanan, Legend dan pilih vertical center. Nah, posisinya dia tepat berada di tengah-tengah tetapi tidak horizontal centernya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan ornamen ya. Ornamen di sini adalah pemanis, jadi bukan informasi utama, digunakan hanya sebagai pelengkap. Kita pilih File, Import to Stage, pilih Ornamen Vector. Selanjutnya saya akan perkecil posisinya sambil menekan tombol Shift pada keyboard supaya dia tetap proporsional. Nah, ornamen saya akan taruh dia di bagian yang pas, yang nantinya bisa melambangkan terkait dengan Prodi Teknologi Informasi ini. Nah, saya rubah dia posisinya di bagian bawah, range send to. Oh ya, karena nanti kalau kita send to back dia akan hilang tertimpa oleh papan warna putih bergaris tepi merah ini, maka saya pilih di sini range, pilih yang send backward. Nah, otomatis saat kita zoom nanti terlihat bahwa tulisan sudah berada di atasnya. Tapi tulisan seperti ini dia tidak terbaca secara lengkap. Kalau tidak terbaca secara lengkap seperti ini karena tertimpa background yang bervariatif warnanya, maka saya akan kecilkan sedikit untuk tulisan Fakultas Ilmu Komputer sampai dengan Animation ini dengan cara klik. Untuk text toolnya saya seleksi untuk Prodi Teknologi Informasi dan Animation Game di sini dari 19. Di sini properties size fontnya ada 19, saya rubah menjadi 14 seperti ini. Kemudian saya enter. Oke, setelah itu kita lihat untuk ornamennya kita taruh di bagian bawah seperti ini. Kita kecilkan kembali ornamennya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi posisikan jangan sampai nanti tulisan kita tidak terbaca karena ada background yang warnanya hampir sama dengan tulisan. Saya akan coba zoom menjadi 100. Nah, maka kita lihat posisi dari
informasinya nanti seperti ini. Dan saya kembalikan ke fit in window, dan selanjutnya nanti akan ada animasi saat mouse diarahkan kepada lingkaran, maka nanti informasi ini akan muncul. Dan saat mouse meninggalkan lingkaran, nanti dia akan kembali lagi ke bentuk lingkaran tanpa ada informasinya. Caranya seperti apa? Caranya kita harus membuat animasi untuk menumpuk layer informasi ini dengan cara nantinya di mesh. Nah, saya akan coba rubah untuk background yang berwarna putih ini. Tadi karena saya lakukan pembesar kecilan seperti ini, dia posisinya jadi kurang bulat sempurna. Nah, saya akan coba buat kembali. Yang ini saya delete terlebih dahulu. Saya akan buat kembali dengan menggunakan rectangle tool. Kemudian tadi warnanya putih, kemudian di garis tepinya merah. Struknya 5 tadi, kalau terlalu kecil bisa ditambah. Misal saya di sini 10. Dan kita coba buat kembali ya dengan posisi yang langsung jadi. Jadi di bagian ini kita klik dan tarik tahan seperti ini. Oke, saya rasa segini cukup, atau dinaikkan sedikit. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan seleksi lagi dengan klik 2 kali. Kita Ctrl G untuk group, dan kita klik kanan, pilih arrange, dan kita pilih send to back. Setelah itu klik kanan untuk melakukan center, kita pilih horizontal center, dan kita pilih klik kanan align vertical center. Apa yang kita lakukan sebenarnya tinggal diulang-ulang terus ya. Dan di sini bentuk dari ujung lingkaran tadi menjadi lebih sempurna daripada saat kita lakukan scaling. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah layer baru untuk menumpuk layer informasi dengan cara di sini saya akan duplikat layer informasi ini dengan cara klik kanan, kemudian saya pilih duplikat layer. Nah, di duplikat layer ini informasi copy saya ganti dengan nama mesh. Mesh itu nanti digunakan untuk menumpuk objek dari informasi. Nah, saya akan kasih nama mesh seperti ini. Kemudian kita gembok terlebih dahulu untuk yang informasi. Karena ini adalah duplikat dari layer informasi, maka tampilannya sama persis dengan informasi. Saya akan menghapus untuk yang tulisan Universitas Amikom pada mesh ini dengan cara klik Universitas Amikom, delete. Logonya juga saya akan delete, fakultas ini saya delete, dan ornamennya juga saya delete. Jadi saya tinggal meninggalkan yang background berwarna putih merah ini. Dan background berwarna putih merah ini akan saya coba animasikan supaya nanti dia posisi awalnya dia tidak terlihat, dan untuk di detik ke-1 dia akan muncul seperti ini. Caranya yaitu kita klik objek yang ada di mesh ini, tinggal satu, yaitu objek berwarna putih bergaris tepi merah ini. Kemudian karena kita akan membuat shape twin, maka kita tidak perlu merubahnya menjadi movie clip. Mari kita lakukan animasi shape twin dengan cara di sini klik kanan, dan kita pilih shape twinnya tidak aktif ya. Shape twinnya tidak aktif karena kita lakukan grouping di sini. Nah, untuk supaya nanti aktif di sini kita pilih break apart. Kemudian setelah sudah di break apart, kita klik kanan pada layer mask dan kita pilih create shape twin. Setelah seperti ini, kita lihat di bagian layer terakhir di sini, kita pilih posisinya, insert keyframe seperti ini. Nah, maka belum ada animasi ya di sini untuk masknya. Setelah saya insert keyframe, posisi dari frame ke-1 ini saya akan masukkan dia ke dalam seperti ini.
sampai dia tidak terlihat. Nah, maka nanti akan ada animasi dia keluar seperti ini. Nah, ini sudah jadi animasinya. Setelah jadi animasi seperti ini, tinggal kita jadikan dia mesh dengan cara klik kanan dan kita pilih mesh. Nah, otomatis nanti layer informasinya dia tidak muncul, dan saat kita animasikan dia baru muncul seperti ini. Nah, oke, kita sudah membuat animasinya, tinggal kita melakukan pemasukan script, action script, supaya nanti saat kita arahkan mouse ke lingkaran, maka nanti informasi ini akan muncul, dan saat mouse ditinggalkan akan menutup kembali seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih di bagian gedung Amicom ini, kita tambahkan satu buah layer. Di sini saya kasih nama layer action. Layer action di sini khusus untuk script ya. Dan saya akan gunakan di bagian samping sini, klik kanan di frame 24, saya klik kanan dan saya pilih insert keyframe. Fungsinya yaitu supaya saya bisa membuat dia berhenti di frame 24. Caranya, setelah kita sudah punya insert keyframe, klik kanan, pilih action dan kita tuliskan di situ stop, kemudian kurung buka kurung tutup, dan kita pilih titik koma. Setelah itu kita kembali ke timeline, dan kalau misal action kalian masih terpisah seperti ini, kalian coba arahkan ke samping output seperti ini sampai dia bergabung bersama timeline. Nah, jadi nanti tinggal memilih action timeline dengan mudah. Nah, selanjutnya kita lihat posisi tadi sudah ada simbol A kecil di bagian frame 24 action ini karena sudah kita masukkan source code atau script, action scriptnya ya. Nah, selanjutnya setelah ini kita kembali ke tampilan awal dengan cara klik 2 kali di lembar kerja seperti ini. Dan di sini nanti kita akan membuat codingnya. Nah, codingnya nanti tinggal di copy paste ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan coding di bagian interaktifnya tadi. Di bagian frame 1 interaktif bisa kita klik kanan dan kita pilih action script. Dan di action script ini nanti kita kopikan source code yang ada di bahan flash. Kita pilih action script dan kita Ctrl A, pilih copy dan kita masuk lagi ke animate. Di bagian ini kita paste. Perhatikan di sini ada mouse over, ada mouse out. Mouse over itu digunakan untuk saat mouse melewati objek lingkaran, dan out itu saat mouse meninggalkan objek lingkaran. Nanti di sini ada go to end play dan go to end stop. Go to end stop nanti ini saat mouse meninggalkan lingkaran dia akan berada di frame ke-1 dan berhenti. Kemudian untuk saat mouse memasuki lingkaran maka dia masuk ke frame 2 dan dia akan play. Sehingga nanti akan ada animasi yang sudah kita buat tadi berjalan. Dan kemudian untuk Amicom ini adalah movie clip yang kita buat di objek lingkaran pertama, sehingga kita harus memberikan definisi terhadap objek tersebut dengan nama Amicom. Caranya adalah kita lihat di bagian timeline, kita kembali ya di bagian layer interaktif ini, kita klik sekali objek lingkarannya. Di sini kita sudah punya movie clip yang tadi kita buat, tetapi instant name-nya masih kosong. Instant name di properties ini kita ganti dengan nama Amicom. Kecil semua seperti yang ada di script tadi, sehingga nanti dia terbaca dengan source code yang tadi di dalam action. Jadi untuk membaca source code ini adalah tadi movie clip yang instant name-nya kita rubah dengan nama Amicom. Dia
akan dipanggil saat si Amicom ini dilewati oleh mouse, maka dia akan masuk ke frame 2 dan melakukan animasi sesuai yang kita buat. Dan saat meninggalkan lingkaran, mouse meninggalkan lingkaran, maka dia akan memerintahkan untuk go to and stop di frame 1. Jadi pergi ke frame 1 dan melakukan stop supaya nanti animasinya berhenti. Kita coba saja untuk menguji coba yang sudah kita buat dengan cara di sini tekan Ctrl Enter. Nah, seperti ini. Saat kita mouse arahkan dia akan keluar, saat kita keluarkan dia akan hilang, dan saat kita arahkan keluar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita bisa juga membuat animasi untuk misal posisi menutupnya dia tidak langsung hilang seperti ini ya. Nah, ini kan langsung hilang. Nah, nanti kita akan coba untuk membuat supaya animasinya menjadi lebih halus. Oke, itu saja yang kita lakukan di tahap pertama untuk membuat animasi dasar menggunakan Adobe Animate, dan saya harap kalian bisa membuatnya dengan mengikuti step by step bagian yang ada di video tutorial ini. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.